Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara buka blok silinder atau bagian seher ya teman-teman. Oke, kita buka bagian knalpot ya pakai kunci 10. Kita buka bagian knalpot depannya dulu pakai kunci 10. Nah teman-teman, untuk videonya saya percepat karena terlalu lama ya, muter-muter baut di situ-situ aja. Saya coba cepetin videonya ya teman-teman. Nah ini teman-teman, bautnya udah saya lepas ya, baut rapotnya. Nah selanjutnya buka baut swing arm ya, ini buat step ya, pakai kunci 14 dan bawahnya pakai kunci 12. Nah ini untuk yang bawah pakai kunci 12 lagi. Nah yang dalamnya itu udah selek ya dratnya, jadi pakai mur lagi. Nah ini dalamnya juga pakai kunci 12 ya, ditahan pakai kunci ring, pakai kunci 12. Nah ini alhamdulillah udah berhasil kebuka ya teman-teman. Ini lumayan agak susah juga ya karena bautnya selek. Nah kita buka bagian knalpot, ini udah kebuka. Selanjutnya kita buka bagian busi ya, ini bagian busi, ini kop busi ya teman-teman. Ini busi dibuka pakai kunci 16, kunci busi ya. Oke teman-teman, kendalanya itu merdu susah hidup, ditambah busi sering basah terus dan busi hitam. Kita cek bagian klepnya, bagian ring seher, bagian klepnya kita cek, soalnya ini tiap pagi harus buka busi dulu kalau mau hidup, basah terus. Oke teman-teman, selanjutnya kita buka bagian mur mesin ya. Ini tadinya saya mau buka karbu tapi agak susah ya. Ini buka dulu mur mesin yang mata 10 ya, pakai kunci 10. Ini saya buka dulu ya teman-teman. Dan ini saya videonya dipercepat karena lama banget ya. Ini buka bagian tutup gear timing ya, tutup sentrik kunci 10. Ini kunci 8. Tutup jalur oli ya, ini tutup noken as, jalur oli yang ke noken as. Ini dicokel pakai obeng ya teman-teman. Dan ini nanti saya bersihkan packing-packingnya yang udah robek ya. Oke teman-teman, kita selanjutnya buka bagian tutup magnet ya, tutup topnya ini. Dan ini untuk tutupnya dibuka pakai uang koin 1000 rupiah yang angklung ya teman-teman, supaya nggak rusak ke tutupnya ya, karena itu bahan plastik. Kecuali kalau mudah ya teman-teman, kalau susah pakai itu ya teman-teman disarankan. Nah ini untuk pengetopan dulu ya sebelum dibongkar headnya. Dan ini saya topkan dulu. Nah ini titik garis magnet topnya ya teman-teman, ini garisnya harus lurus sejajar di tengah-tengah. Dan ini untuk titik gigi sentriknya itu ke depan ya, ada titiknya. Nah ini untuk membuka baut gigi sentriknya pakai kunci 8 ya, pakai impact saya bukanya. Ini impactnya udah habis baterai, diganti ya teman-teman. Dan ini dibuka pakai kunci 8 ya teman-teman, pakai impact. Nah untuk mengeratkannya nanti pemasangan terakhir pakai kunci 8 lagi ya, biar nggak patah. Dan ini saya longgarkan dulu untuk baut roll ketengnya ya, dilonggarkan dulu tapi jangan dilepas dulu ya, ini dilonggarkan dulu. Dan ini untuk gigi sentriknya dicokel ya, bisa pakai apapun ya, udah mudah ya teman-teman kalau misalkan dilonggarkan dulu roll ketengnya. Dan ini selanjutnya saya buka karbu, ini udah kebuka ya, videonya udah saya kehapus ya, mohon maaf. Ini buka, untuk buka bautnya, buka baut mesin bagian kiri pakai kunci 10 ya. Ini untuk buka baut ini pakai kunci 10, pakai kunci ring ya teman-teman, bisa pakai kunci apapun juga, yang penting masuk gak merusak komponen si mesin ya. Ini saya baut karbu udah kebuka tadi pakai kunci 10 sama 8 ya, karena udah diganti, yang satunya udah selek, jadi pakai kunci 8, yang satunya pakai mur 8, pakai baut 8 maksudnya ya teman-teman.
Dan ini dilonggarin dulu ya untuk tutup pelatuk klep. Untuk tutup klepnya ya dilonggarin dulu sebelum si headnya dikeluarkan ya, nanti soalnya susah megangnya. Dan ini untuk bagian headnya dicokel-cokel begini, pakai obeng min bisa, pakai apapun lah, yang penting bisa kebuka dan asal jangan merusak si komponen mesin. Nah ini teman-teman udah hitam sekali ya teman-teman, hitam dan basah ya. Dalaman mesin pembakaran itu udah hitam dan basah. Nah ini untuk baut boring pakai kunci 10 juga ya yang sebelah kiri. Dan ini dicokel-cokel lagi ya teman-teman, pakai obeng min bisa. Ini saya pakai kunci 17 yang lurus ya. Dan ini saya pakai obeng min, akhirnya saya pakai obeng min ya teman-teman, karena nggak kebuka, kurang tajam si komponen buat membukanya. Dan ini untuk pakainya dibuka dulu ya teman-teman, nanti diganti sama yang baru karena takut bocor. Dan jika teman-teman susah, disekalikan aja ya teman-teman dibukanya. Nah ini untuk roll keteng habis ya teman-teman, nanti saya diganti juga. Oke teman-teman, di sini saya akan membuktikan apakah klepnya bocor atau enggak ya. Biar jelas, kita coba cek pakai bensin terus ditiup pakai angin. Ini jelas bocor ya teman-teman. Kita coba bagian. Nah teman-teman, ini untuk bagian exhaust, bagian knalpot itu masih bagus ya teman-teman, enggak ada kebocoran sedikit pun. Nah ini masih bagus ya. Jadi yang bocor cuman bagian intake, bagian dari karbu. Yang exhaust masih bagus ya teman-teman. Dan ini saya nanti bersihkan ya teman-teman, dihamplas dan pakai sikat kawat. Nah ini untuk bagian intake bocor banget ya. Saya coba lagi, ini bocor banget ya. Nah teman-teman, ini udah sedikit saya bersihkan dan saya akan copot komponen seperti klep dan per klepnya. Nah ini untuk pencopotan pen pelatuk klep atau pen camshaft ya. Dan ini untuk dekompresinya saya copot juga, nanti dibersihkan. Nah ini untuk camshaft atau pelatuk klep ya kalau nggak salah. Nah ini tuh ada beda ya teman-teman, ada yang besar kecoaknya dan ada yang kecil. Nah nanti samain lagi ya teman-teman, untuk yang kecil di bagian exhaust dan untuk yang besar di bagian intake. Dan ini untuk noken as masih bagus ya teman-teman. Dan ini saya akan buka untuk ring klep ya, untuk kuku klepnya saya akan buka dan bawahnya diganjal pakai lap ya. Ini untuk pembukaan kuku klep dan dipukul pakai kunci 14T ya. Dan ini klepnya ya saya buka, dan ini yang satunya lagi saya akan buka juga karena nanti akan disekir ya, akan disekir dan diganti untuk seal klepnya. Nah ini diganjal pakai lap, bisa pakai apapun juga, saya nggak merusak komponen. Dan ini dipukul satu kali ya. Nah ini lumayan susah soalnya saya sambil pegang kamera, jadi saya disimpan dulu kameranya ya. Dan ini dipukul kayak gini ya teman-teman. Nah ini udah kebuka ya teman-teman. Nah untuk teman-teman ini klepnya itu udah habis bagian intake yang bocor tadi ya. Ini udah habis, udah tajam banget, nanti saya ganti. Dan ini saya nanti akan bersihkan semuanya ya teman-teman pakai bensin. Nah ini teman-teman untuk bagian penyekiran saya pakai selang bensin ya, pakai selang bensin yang pembuangan dari karbu. Saya pinjam dulu, dicopot dulu buat disekir ya teman-teman. Dan ini untuk amrilnya ya, saya ini pakai 2 atau sampai 3 kali kasih amril ya untuk hasil yang maksimal. Dan ini ya seperti ini ya teman-teman untuk tahap penyekiran saya. Dan ini ada suara kasar. Nah nanti teh kalau misalkan udah beres, udah bagus, nanti teh suara kasarnya bakal hilang ya, jadi lemes suaranya. Dan ini tahap penyekiran ya, supaya ada drat-drat kecil dan tidak bocor ya nanti kompresi. Nah teman-teman, untuk hasil akhir saya dicampuri dan disiram pakai bensin ya teman-teman, untuk memaksimalkan hasil akhir ya. Ini saya pakai bensin dan ini udah lumayan agak lemes ya suaranya ya teman-teman. Ini saya udah 3 kali dipakein amrilnya ya teman-teman.
Nah ini udah cukup lemas ya teman-teman, dan nanti dilihatin hasil penyekiran dan sebelum penyekiran. Oke teman-teman, ini udah ya, ini dicuci dan tinggal bagian yang satunya lagi. Nah ini udah cukup ya teman-teman, saya lihat dulu udah ada drat-drat kecilnya ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa bedain mana yang udah disekir dan belum disekir. Nah ini untuk udah disekir ada drat-drat kecil ya teman-teman, ada drat kecil banget. Dan ini untuk belum, yang sebelah kiri ini enggak ada drat sekalipun ya teman-teman. Nah ini selanjutnya teman-teman, untuk pembukaan seal clamp yang mau diganti ini saya copot pakai obeng min ya, dicokel pakai obeng min. Hati-hati takutnya meleset ke tangan teman-teman ya, nanti terluka sakit ya. Ini pencokelan seal clamp ya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk pemasangan selanjutnya saya pasangkan ini seal clamp ya. Ini seal clamp buat Supra. Nah ini samanya sama Mio ya teman-teman. Ini Suzuki, gak tahu Suzuki-nya samanya dengan apa ya teman-teman. Pokoknya ini sama ya, sama Mio sama Supra juga. Dan ini untuk pemasangan seal clamp seperti ini ya teman-teman, sangat gampang sekali. Dan ini yang satunya lagi ya teman-teman. Pastikan teman-teman untuk pemasangan ini bersih ya, jangan sampai ada kebul atau debu ya. Dan ini untuk pemasangan seal clamp ya. Dan ini klepnya dilap-lap dulu biar bersih, biar gak ada kotorannya. Dan ini dipasang ya teman-teman. Pastikan teman-teman lubang seal clamp sama klepnya itu lurus ya, jangan sampai bengkok atau miring ya teman-teman. Dan ini saya rada agak sakit batuk ya teman-teman, tapi maksain buat ngedit. Dan ini untuk pemasangan ring bawah ya, karena copot. Nah ini pemasangan selanjutnya, ini pemasangan per clamp-nya ya teman-teman, pemasangan per clamp. Untuk pemasangan kuku klep di bawahnya pakai kunci sok saya ya, buat ganjelnya bisa pakai lamak atau apa juga ya, bisa pakai lap atau apa juga. Asal teman-teman hati-hati ya, jangan sampai terluka si klep atau si headnya. Dan ini saya balur dulu, dilap-lap dulu ya teman-teman untuk ringnya, ring kuku klepnya, ring per klepnya. Nah ini saya pakai kunci T14 buat memasukkan kuku klepnya ya teman-teman. Ini saya langsung masuk. Dan ini selanjutnya tinggal yang satunya. Caranya sama ya teman-teman. Dan ini sama caranya. Ini dipasang ring kuku, dudukan kuku klep ya. Dan ini kuku klepnya dipasang juga. Ini saya pakai ban dalam ya buat ganjalnya. Dan ini pakai kunci 14. Itu cara saya ya, cara mudah saya. Nah ini dilap-lap dulu ya. Ini semuanya udah dimasukin, maksudnya dua-duanya. Dan ini ketok-ketok dulu tadi supaya lebih rapat ya teman-teman. Dan ini busi saya pasangkan dulu karena saya akan cek ya sebelum dan sesudah disekiran. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman, penyekiran klep itu bagus ya, lancar-lancar saja, nggak terjadi bocor karena maksimal tadi saya nyekirnya, jadi bagus, nggak ada kebocoran sedikit pun ya teman-teman. Dan ini selanjutnya untuk pemasangan noken as, jangan lupa bearingnya dikasih oli dulu sedikit, jangan terlalu banyak juga karena berceceran. Nah ini saya kasih oli dulu karena tadi udah dicuci. Dan ini pemasangan noken as atau lupa saya ya, camshaft ya teman-teman, kalau nggak salah saya lupa, pokoknya mah bahasa saya itu noken as ya teman-teman, bahasa mekanik kampung. Dan ini untuk pemasangan pelatuk klepnya, jangan kebalik ya, semulain kayak yang tadi, coakan yang kecil dan coakan yang besarnya ya. Untuk coakan yang kecil di bagian exhaust, untuk coakan yang besar di bagian intake. Dan ini untuk dekompresi jangan sampai kebalik masangnya ya teman-teman. Nah ini jangan sampai kebalik ya teman-teman, perhatikan ya. Dan ini untuk pemasangan pen pelatuk klepnya ya, dikasih oli dulu sedikit, dilumasi biar gampang masuk.
pakai oli ya teman-teman, jangan pakai air ludah, maaf ya, karena ini bahan besi bukan kulit ya teman-teman. Dan ini yang satunya lagi ya teman-teman. Nah ini untuk pemasangan pelatuk bos, maksudnya pen pelatuk klep ya, pen pelatuk klep. Dan ini saya buka lagi ya teman-teman baut 12-nya. Nah ini saya longgarkan dulu untuk setelannya ya teman-teman, nanti disetelkan lagi. Nah ini udah bisa muter ya teman-teman, udah longgar berarti setelan klepnya. Nah ini teman-teman selanjutnya pemasangan packing boring ya teman-teman. Untuk pemasangan packing boring ini seperti ini ya teman-teman, jangan sampai kebalik ya, kalau misalkan kebalik gak akan masuk ya teman-teman. Jadi ini untuk rantai ketengnya, jangan lupa untuk teman-teman dibersihkan dulu permukaannya ya, biar gak terjadi kebocoran. Nah ini untuk o-ringnya dipasang juga. Nah selanjutnya teman-teman untuk pemasangan bagian piston atau seher ya. Dan ini seher saya tuh nggak diganti ya teman-teman, meskipun udah cacat sedikit ya, tapi masih bisa dipakai ya teman-teman. Dan ini untuk pemasangan pen pistonnya dipakai oli dulu biar nggak peret ya, biar gampang masuknya. Dan ini dibersihkan ya teman-teman, ini depannya saya kurang bersih supaya tuh yang penting pinggirnya aja ya, yang permukaan pinggirnya yang ke boringnya ya. Yang depan gak apa-apa, gak terlalu bersih juga, yang penting gak terlalu ngerak. Dan ini untuk pemasangan sepinya atau kawat penguncinya itu ditutupin ya belakangnya pakai lap biar nggak mecel ya, nanti kalau misalkan mecel ke belakang agak repot juga ya teman-teman. Dan ini untuk pemasangan ring penguncinya. Oke teman-teman, selanjutnya nah ini untuk memastikan ring penguncinya itu benar-benar masuk ya, takutnya mecel ya teman-teman. Dan ini untuk pistonnya saya dikasih oli ya teman-teman, dilumasi oli supaya ntar pas pertama hidup udah ada olinya gitu sebelum naik oli. Nah ini untuk pemasangan boringnya ya teman-teman, pemasangan boring hati-hati ya, untuk ringnya ditekan dulu, saya pakai kuku sedikit ya teman-teman biar gampang masuk. Dan ini untuk pemasangan piston ke boring ya teman-teman, alhamdulillah udah masuk. Dan ini untuk bukan pemasangan, selanjutnya ini rantai ketengnya dimasukin juga ya teman-teman. Nah ini untuk o-ringnya saya lupa jatuh ya, nggak kelihatan, jadi saya dipasang lagi. Oke teman-teman, selanjutnya pemasangan baut boring ya, yang di kiri baut boring yang baut 10 ya, yang baut 10 tapi ada mata obengnya, kita pasangkan ya teman-teman. Eratkan dulu baut ininya pakai kunci 10. Ini saya pakai kunci T kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah ini pakai kunci T10 saya ya, biar lebih gampang, biar nggak lama gitu. Nah selanjutnya pemasangan roll keteng. Nah karena ini udah habis di awal tadi saya bilang pasti bakal digantos atau diganti ya, mohon maaf. Ini pemasangan roll keteng ya teman-teman. Ini bautnya harus baut roll keteng juga ya, jangan sampai kebalik sama baut yang lain. Dan ini saya diputar-putar dulu ya teman-teman, untuk dilap bagian boringnya, takut ada debu atau apa ya yang masuk ke boring tadi. Dan ini ditopin lagi ya di TMA titik mati atas ya. Dan ini dilap-lap dulu, saya mau pemasangan packing headnya. Nah ini saya packing headnya baru, tapi saya pakai lem ya teman-teman, karena takut bocor. Soalnya dulu pernah gitu baru, meskipun baru tapi tetap bocor, jadi saya pakai lem ya. Ini untuk pemasangan packing head. Jangan lupa untuk pakai ini ya teman-teman, pakai ring pin dowelnya ya teman-teman supaya center. Dan ini untuk o-ring headnya ya teman-teman. Ini untuk o-ring packing, untuk o-ring yang di rantai keteng ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya ini pemasangan rantai keteng. Nah untuk gigi ini saya di luar dipasangin dulu supaya pas ya teman-teman, sebelum head masuk semuanya ini dipasin dulu di luar ya teman-teman, biar nanti gak dipasang lagi.
Nah seperti ini, jadi pas ya teman-teman, si titik giginya itu ke depan ya, lurus. Nah ini untuk pemasangan gigi sentriknya ya, gigi sentriknya maksudnya ya. Ini saya dipasangin dulu ya sebelum dieratkan, karena adapternya gak apa-apa ditekan juga ya. Nah ini saya pakai baut yang tadi ya, pakai baut 8 ya teman-teman. Ini saya pasangin dulu, jangan langsung dieratkan ya. Nah selanjutnya teman-teman, nah ini lurus ya teman-teman sama top magnetnya ya. Ini top magnet lurus di tengah-tengah, dan ini untuk titiknya juga lurus. Selanjutnya pemasangan tutup headnya ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk selanjutnya kita pasang dulu baut 10 ya, baut head yang di kiri ya, yang satu ini yang ada mata obengnya. Selanjutnya lagi kita pasang baut sentrik yang satunya lagi ya, dan ini belum saya eratkan ya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya eratkan dulu untuk bagian headnya ya, bagian mur head yang utama ya. Ini saya eratkan dulu, ini pakai kunci 11 ya teman-teman. Ini mur ukuran 11 mili ya, tapi kuncinya matanya itu pakai kunci 10. Dan ringnya jangan lupa dipasang ya teman-teman, ada ring semuanya. Dan ini saya cara mengeratkannya itu disilang dulu ya. Nah ini saya eratkan dulu, takut lupa. Dan yang ini juga saya eratkan ya teman-teman, pakai kunci 10 ring ya, soalnya takut lupa. Dan ini udah masuk ya teman-teman. Nah ini lanjut, ini untuk pengeratan baut atau mur 10 ya, mur tusuk sate ini. Dan dieratkannya itu disilang-silang ya teman-teman, jangan disejajarin, supaya nantinya pas ya teman-teman, bareng sama gitu pas nempel ke boringnya si headnya. Dan ini untuk kekerasan untuk mengeratkan itu pakai perasaan ya teman-teman, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar juga ya teman-teman, soalnya takut patah ya. Ini kalau misalkan teman-teman punya kunci torsi, pakai kunci torsi ya teman-teman. Dan ini lanjut mengeratkan baut yang 10 tadi ya. Dan ini untuk baut roll keteng juga dieratkan ya, dicek-cek lagi. Oke teman-teman, semuanya kalau misalkan teman-teman udah dieratkan baut-bautnya, kita setel bagian klepnya ya teman-teman. Untuk kerenggangan setelan klep Supra ya, orisinilnya itu 0,05 mm ya teman-teman. Ini saya pakai puller. Dan ini untuk intake dan bagian exhaust itu ukurannya sama ya, 0,05 untuk setelan klepnya. Kalau misalkan teman-teman gak punya puller ya dirasa-rasain aja ya, jangan terlalu renggang dan jangan terlalu rapat juga. Kalau misalkan terlalu rapat ya motor gak hidup, kompresi keluar ya, gak keperangkap kompresi. Dan untuk terlalu renggang juga ada suara kletek-kletek ya teman-teman, dan harus pas ya. Ini saya pakai puller. Nah untuk teman-teman, untuk penyetelan di bagian bawah saya skip ya, saya hapus karena terlalu lama durasinya. Nah ini untuk pengencangan baut sentriknya dikencangkan lagi pakai kunci 8. Dan ini selanjutnya di selah-selah dulu ya, memastikan olinya naik atau enggaknya ya teman-teman. Nah alhamdulillah olinya udah naik ya teman-teman, lancar, berarti tinggal pemasangan yang lainnya. Nah, ini untuk pemasangan kop atau tutup pompa oli ya, jalur oli yang kenokan as. Ini gak tahu namanya, gak tahu apa, lupa saya. Nah ini untuk pemasangan tutup jalur oli ya, pasang pakai kunci 8 lagi ya teman-teman. Ini saya cepetin videonya karena durasinya terlalu lama ya. Ini teman-teman selanjutnya pasang tutup sentriknya ya teman-teman. Ini pasang baut 10 pakai lemnya supaya nggak bocor. Dan ini dipasang
pakai kunci 10 ya. Dan dicoba untuk mengeratkannya jangan terlalu erat ya teman-teman, supaya enggak slack ya. Jika rasa udah ya, ini selanjutnya pasang tutup klepnya ya, pasang tutup plato klepnya. Ini tutup untuk tutup penyetelan ya, dipasang kembali yang bawah. Dan jangan lupa untuk dieratkan juga ya yang bawah sekalian. Nah teman-teman, selanjutnya ini untuk pemasangan karbu, pemasangan manifold ke head ya. Karena karbunya sudah dipasangkan ke manifold, tinggal manifold ke headnya ya. Ini saya pakai kunci ring karena susah pakai kunci tema ya. Dan ini saya percepat supaya durasinya enggak terlalu lama ya. Eratkan secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu erat juga supaya enggak patah. Dan ini untuk yang satunya lagi ya teman-teman. Dan ini untuk yang satunya lagi, jangan lupa dipasang ya. Nah ini pemasangan selang bensinnya, dan ini untuk pemasangan piston karbunya ya teman-teman. Jangan lupa harus sejajar ya, jangan sampai kebalik, karena kalau misalkan kebalik gak akan masuk ya. Nah selanjutnya kita pemasangan tutup magnet ya, yang tadi dibuka pakai kunci, pakai uang Rp1.000 yang angklung ya. Ini saya pakai obeng karena mengeratkan itu gak apa-apa ya, gak terlalu kencang juga, yang penting aman ya. Nah selanjutnya ini saya pemasangan knalpot lagi ya teman-teman. Sebelum dinyalakan pasang knalpot biar kedengar suaranya ya. Maksudnya biar enggak jadi kedengar suara mesin berisik atau enggaknya ya. Oke teman-teman, saya ini pemasangan step ya. Seperti biasa ya, pasang step, pasangkan lagi ya. Nah ini untuk baut bawahnya pakai 12 dan atasnya pakai mur 14 ya. Dan ini mohon maaf saya videonya cepitin karena terlalu lama ya durasinya. Selanjutnya ini pemasangan baut knalpot yang di depan pakai baut 10 ya teman-teman. Nah untuk bagian belakang dieratkan lagi ya. Dan ini untuk yang selek, baut yang selek coba dieratkan. Biar semuanya nggak lupa ya. Nah ini saya cek lagi. Dan ini untuk olinya saya tambahkan dulu pakai oli bekas aja ya teman-teman. Karena ini seharnya juga nggak diganti baru, nggak apa-apa ya. Ini bekas tapi masih bagus ya. Ditambahin sekitar 300 milian karena tadi udah kebuang sedikit ya. Nah selanjutnya teman-teman untuk pemasangan busi ya. Ini untuk pemasangan busi yang bekas aja karena masih hidup ya teman-teman. Untuk pemasangan busi jangan terlalu erat juga ya, biar gak selek. Dan ini saya akan tes motor dihidupkan dengan, dan ini untuk penyalahan kunci kontak off 4 kali selahan ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah motor udah nyala. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf ya dalam video-video saya bila omongan saya atau videonya kurang maksimal ya teman-teman, karena saya juga dalam tahap belajar untuk men-share pengalaman saya ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman pemula ya. Dan ini untuk motor ini saya pergantian roll keteng, packing boring, packing head, sama seal clamp, terus sama klep ya teman-teman. Karena sebelumnya itu motor susah hidup
dan basah terus ya, banjir terus, si businya itu pembakaran itu gak sempurna, dan saya diganti klepnya teman-teman. Nah ini agak berisik ya teman-teman, karena saya belum tutup si tutup klepnya, belum ditutupin. Nah ini alhamdulillah motor lancar, sehat walafiat lagi ya teman-teman. Oke, segitu aja videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalau misalkan ada apa-apa dalam video ini, jangan lupa untuk komen ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.